Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Artansyah. Saya dari kelas 3B1 Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian supervisi pendidikan itu sendiri. Jadi, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Sekalipun dalam literatur, supervisi tidak dikenal dengan sebutan academic supervision, namun yang dimaksud adalah instruction supervision. Jadi, dalam pendidikan terdapat suatu kegiatan yang yang berfungsi untuk meningkatkan proses gitu, agar hasil dari pendidikan tersebut menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat dan buku-buku pelajaran, serta kondisi lingkungan sosial dan fisik. Jadi, elemen-elemen yang ada di dalam lembaga pendidikan semuanya dianggap sangat penting dalam meningkatkan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi penelitian, yaitu fungsi yang diperoleh untuk perumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua adalah fungsi penilaian. Jadi, apakah hasil penilaian selanjutnya dievaluasi? Apakah hasil dari proses ini telah berjalan dengan baik? Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Jika dianggap dalam proses penilaian ini tidak baik, maka dalam proses perbaikan kita akan merumuskan langkah-langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Lalu ada fungsi peningkatan. Fungsi peningkatan yaitu perbaikan merupakan proses. Jadi sesuatu yang dianggap kurang baik akan ditingkatkan terus-menerus. Selanjutnya ada azas-azas supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu jadi supervisi pendidikan ini dilaksanakan atas dasar keyakinan yang dipegang kukuh gitu oleh lembaga pendidikan, seperti kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran menaruh perhatian yang utama untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Lalu pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Lalu peningkatan mutu pendidikan melalui profesional guru dengan pembinaan langsung untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Dan perpis yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Selanjutnya, ada supervisi yang aktif juga dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Lalu, supervisi yang efektif juga dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri, memahami masalah yang dihadapi sehari-hari, dan juga mempelajari memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dengan lebih imajinatif dan kreatif. Lalu, supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaannya. Lalu, ada pula peranan pengawas dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai peneliti. Jadi, seorang pengawas juga dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Harus diteliti dengan sangat teliti untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada. Lalu yang kedua adalah konsultan atau penasihat. Jadi seorang pengawas hendaknya juga dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dan mengelola proses pembelajaran. Lalu juga ada fasilitator yang berfungsi untuk mengawasi, mengusahakan
agar sumber-sumber profesional baik seperti buku dan alat pelajaran diperoleh gitu untuk guru-guru. Lalu ada motivator. Seorang pengawas juga kan harus memelihara kegairahan kerja guru gitu untuk mencapai prestasinya. Jadi harus menjadi motivator, mendorong guru-guru untuk menjadi lebih baik. Lalu ada pelopor pembaruan, yaitu hendaknya pengawas juga merasa puas dengan cara-cara yang hasil dicapai karena guru-guru juga menghasilkan dan mengerjakan kerjanya semaksimal mungkin. Lalu ada juga perilaku pengawas. Yang pertama yaitu pengawas harus memperhatikan kinerja guru-guru tuh, pengawas benar-benar harus meneliti gitu dan juga mengawasi. Yang kedua yaitu mengerti atau memahami. Jadi pengawas juga memahami bagaimana kerjaan guru-guru. Jika tidak punya ilmunya, pengawas juga tidak dapat memenuhi gitu kriterianya. Yang ketiga membantu dan membimbing. Yang keempat memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan. Yang kelima memupuk kepercayaan diri. Dan yang terakhir itu memupuk mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Lalu ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu kunjungan kelas, yang kedua pertemuan pribadi, rapat guru, kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, kunjungan antar sekolah, penerbitan buletin profesional, dan juga penataran. Lalu ada program supervisi pendidikan yang merupakan rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Proses ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. Lalu ada isi program supervisi pendidikan. Yang bisa teman-teman baca di sini, banyak kemampuan-kemampuan yang termasuk dalam program supervisi pendidikan, seperti menjabarkan kurikulum ke dalam program semester, menyusun perencanaan mengajar atau suatu pelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir ada penilaian program supervisi. Yang pertama yaitu kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi. Jadi pengawas dan komponen-komponen pendidikan juga menilai apakah pelaksanaan program supervisi ini berjalan dengan baik atau tidak atau belum. Jadi kita juga harus mengevaluasi diri jika pelaksanaan ini berjalan dengan baik ataupun tidak, kita pun harus mengikutinya. Lalu yang kedua adalah pihak yang menilai. Pihak yang menilai yaitu evaluasi tadi, pihak evaluator. Yang ketiga yaitu teknik dan alat penilaian. Jika tidak ada alat penilaian dan tekniknya, penilaian pun tidak dapat diselenggarakan gitu. Jadi tekniknya pun harus ada, menilainya sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi seperti setelah dirundingkan bersama-sama, yang baik untuk hasil pembelajaran yang efektif itu harus seperti apa gitu gurunya. Nah, teknik-teknik inilah yang akan mengacu para pengawas untuk menilai para komponen di pendidikan. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Jadi hasil penilaian ini akan menentukan apakah hasilnya ini baik atau hasilnya tidak memuaskan gitu. Jadi jika tidak memuaskan, maka ada yang diperlukan, kita memerlukan untuk direvisi atau dikasih tahu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.